hal-hal simpel bisa bikin kehidupan lo nggak monoton, ya kan? Contohnya apa? Lo baru dapat duit, gue tahu gue. Lo beliin lah sesuatu buat bini lo, jangan terlalu pelit lah. Yang dibeli tau apa nih? Nih kuping dibeli, nggak jelas. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Grand Surya Estate Bekasi. Lebih tepatnya ada di rumah contoh di tipe bulk. Ya, kita mulai dari fasad bangunannya ya. Fasad bangunannya teman-teman bisa lihat. Ini dia gunain 3 ton warna nih. Satu warna putih, satu lagi warna abu-abu muda, sama satu lagi warna abu-abu tua nih teman-teman. Nah, kalau di atasnya itu, dia itu gunain atap model sekarang. Jadi itu modelnya agak flat gitu kan. Semuanya itu arahnya ke belakang. Habis itu teman-teman bisa lihat dari antara atapnya itu sampai topi-topinya itu masih dikasih jeda nih teman-teman. Dan di sebelah kirinya itu masih ada dak beton yang fungsinya nanti untuk tempat jatuhnya air yang di sebelah kanan. Itu biasanya juga digunain untuk apa teman-teman? Supaya bentuk rumahnya itu kelihatan lebih modern nih teman-teman. Jadi kalau misalnya dia mentok langsung ke tetangga, kelihatannya jadi nggak terlalu bagus karena nggak ada permainan atapnya. Nah, untuk permainan maju mundurnya itu penting banget teman-teman, supaya rumahnya itu nggak monoton. Makanya di situ ada satu kotak warna putih itu gunanya untuk satu permainan dari fasadnya. Ini ada satu tempat buat kotak surat nih. Nah, kotak suratnya itu udah dibikin spesial sama Grand Surya Estate. Jadi dia udah ngelengkapin sama satu dak nih teman-teman di sini. Nah, ini di dalamnya ini masih ada satu besi. Besinya itu pakai besi plat tipis yang fungsinya itu nanti buat naruh surat yang datang nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kita masukin dari sini. Nanti bisa langsung diambil di sini tanpa perlu khawatir kehujanan. Karena udah ada tutupnya di sebelah sini. Oke, kalau untuk carportnya teman-teman bisa lihat nih sederhana aja, cuman pakai tali air dan pakai plesteran aja. Habis itu dimain-mainin gitu tali airnya. Jadi bentuknya tali air itu nggak cuma lurus-lurus doang, tapi seperti disusun bata nih teman-teman. Yang gue suka dari tempat ini adalah ini nih. Dulu kita juga pernah nge-review di Grand Surya Estate. Cuman waktu itu tipe yang lebih besar, sekarang tipe yang lebih kecil. Tapi mereka selalu ngelengkapin rumahnya itu pakai satu kanstin ya. Tapi ini bukan jadi ini dicetak di sini. Jadi ini ngebikinnya itu langsung di tempat, karena di rumah zaman sekarang itu lebar dari carportnya itu nggak terlalu besar nih teman-teman. Jadi supaya nanti akhirnya kan pasti kita mepet ke belakang, ditandain sama satu kanstin cetakan ini supaya mobil kita nggak mentok ke tembok yang ada di fasad rumah ini. Oke, sekarang supaya rumah ini kelihatan lebih megah, teman-teman tahu ini dikasih tali air di sini. Fungsinya untuk ngebikin rumah ini kelihatan lebih tinggi nih teman-teman, karena dia ditaruhnya itu vertikal ke atas. Nah, ini tali airnya cukup rapi. Fungsi kedua dari tali air itu apa teman-teman? Ketika kita punya satu bidang yang besar itu, ketika ada tali airnya itu mengurangi kemungkinan untuk retak nih teman-teman. Jadi kalau misalnya satu saat nih, misalnya terjadi keretakan di sini, dia nggak akan nyebar ke sini. Tapi kalau misalnya ini flat-flat aja, yang terjadi adalah retaknya bisa sampai ke sini. Oke, kalau untuk jendelanya dia pakai satu kusen aluminium warna hitam. Nih suka banget gua, kenapa? Karena daripada kita pakai yang putih lama-lama jadi kuning atau lama-lama cepet kotor, lebih baik kita pilih yang warna gelap nih kayak gini. Ini kan warna hitam. Habis itu silennya juga pakai warna hitam nih. Jadi benar-benar rumah ini akan kelihatan bertahun-tahun ke depan nggak akan kotor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada batu koral ya. Batu koralnya ini fungsinya apa? Sebenarnya batu koral ini bagus tuh kalau ada di bagian jatuhnya air nih teman-teman. Supaya apa? Supaya ketika kita lagi datang air ya, itu airnya itu nggak langsung nyiprat-nyiprat ke sini dan kotor nih. Prinsip ini adalah prinsip rumah arsitektur tropis. Satu yang spesial dari Grand Surya Estate itu, di antara rumah ke rumah itu nggak nempel teman-teman. Ini bagus banget karena ngebikin kita jadi punya satu jendela di sebelah sana, yang ngebikin sirkulasi rumah ini tuh bagus banget. Dan yang kedua, kita bisa bikin pintunya itu dari samping kayak gini nih teman-teman.
Jadi depan rumahnya itu nggak kelihatan ada pintu lagi. Ya tentu karena ini lebarnya 7, walaupun ini tipenya 84 meter, 7 kali 12, kita jadi punya satu taman samping yang menurus dari depan ke belakang nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian atapnya ini, karena di sini ada satu bagian yang kosong, jadi di sini adalah taman yang kosong, jadi nggak mepet sama tetangga. Ngebikin atapnya itu tuh bisa kayak begitu tuh. Jadi ada sedikit pemisah antara atap kita sama atap tetangga. Nah itu ngebikin rumah kita tuh kelihatannya dari sisi sini itu lebih apa ya, lebih menarik gitu. Karena seakan-akan kita punya rumah yang hook nih teman-teman. Di bagian sininya itu ada satu pilar kolom ya. Kolomnya itu bentuknya nggak kotak tapi sengaja dibikin silinder nih. Jadi ketika kita mau ngebikin atau ngedesain rumah itu, kita nggak perlu kaku, semuanya harus kotak-kotak gitu, walaupun ini modelnya minimalis. Ternyata dikasih satu silinder kayak begini, itu ngebikin rumah ini makin kelihatan nggak monoton. Gitu. Tuh bro, simple. Hal-hal simple bisa bikin kehidupan lo nggak monoton. Ya kan? Contohnya apa? Lo baru dapat duit, gue tahu. Tahu gue. Lo beliin lah sesuatu buat bini lo, jangan terlalu pelit lah. Yang dibeli tuh apa nih? Nih kuping dibeli tuh. Nggak jelas. Ntar akhirnya monoton jadinya apa? Bosen. Yuk. Cuma ada kekurangan ya teman-teman. Ketika kita punya satu taman di samping kayak gini, sinar mataharinya tuh nggak bisa dapet full nih teman-teman. Nah ini lebih baik di bagian sini tuh semua dikoralin aja, dikasih batu koral. Habis itu dikasih pohon-pohon yang nggak perlu pakai matahari yang banyak. Kayak ini kan sente hitam nih teman-teman. Itu cukup pakai begini aja. Habis itu di sebelah sininya itu dikasih batu koral aja nih teman-teman. Nah baru bagian sini yang mataharinya lebih banyak baru bisa dikasih rumput ya teman-teman. Nah kalau di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini ada satu gronteng nih teman-teman ya. Nah ini ada gronteng di sini. Nah yang serunya adalah ketika kita punya rumah yang ada taman sampingnya itu, di sebelah sininya itu masih bisa dikasih pintu kaca. Di sebelah sininya pun juga masih bisa dikasih pintu kaca nih teman-teman. Cuman sayangnya teman-teman ya, zaman sekarang itu mestinya developer itu udah ngasih satu kotak box supaya listrik PLN ini kelihatan lebih rapi daripada kayak begini nih teman-teman. Salah satu kegunaan dari teras yang ada di samping itu adalah kayak gini teman-teman. Jadi kita masih bisa taruh satu bangku. Ini kan bangku jati muda nih yang sering ada di Bali-Bali itu. Bisa kita taruh sini supaya buat apa? Supaya kita masih bisa buat buka-buka sepatu nih teman-teman. Menarik juga loh idenya. Atau sekedar untuk ngobrol-ngobrol berdua lah gitu. Mau nggak lo ngobrol-ngobrol berdua di sini bro? Wow, malam-malam gitu ya, capek. Malam-malam gitu ya, minta izin sama bapaknya atau ibunya pacar lo. Iya. Kangen nggak lo kayak gitu? Iya kangen ya. Nggak bener. Itu yang bikin lo nggak mau kawin-kawin ya? Oke, sekarang kita mau masuk dalam rumah ya teman-teman. Ini pintunya itu dari double triplek nih teman-teman. Sebenarnya nggak ada masalah juga, kenapa? Karena ini kan dari samping dan udah ketutupan sama satu topi-topian yang terbuat dari beton nih teman-teman. Jadi nggak khawatir lagi akan kehancuran dari si pintunya. Makanya boleh aja pakai double triplek kayak gini, nggak perlu pakai solid. Kenapa? Karena itu tadi, ini benar-benar nggak kena hujan nih teman-teman dan nggak kena tampias. Begitu kita masuk teman-teman, sayang banget ini lampunya warna putih ya. Padahal sebenarnya kalau dikasih warna kuning pasti lebih menarik nih. Ini ada satu wall panel buat TV nih teman-teman. Gue suka sih modelnya, ini jadi kelihatan lebih apa ya, lebih homey karena ini bentuknya klasik-klasik gitu. Dan simple sebenarnya, ini cuma ada satu multiplex yang dikasih tipis lagi. Abis itu dikasih cat duko nih teman-teman. Dan pemilihan warnanya bagus banget. Kenapa? Karena menurut gue ini sama ini itu jadinya match banget ya teman-teman. Nah kalau ini beli jadi nih teman-teman. Ini adalah kayu solid. Bagus loh ini. Ketika kita milih satu furniture yang kayunya solid kayak gini, nomor satu bentuknya itu kuat banget dan lebih tahan daripada kita pakai multiplex. Habis itu seratnya itu bener-bener kayu banget. Jadi walaupun kita pakai HPL yang model apapun nggak akan bisa nyampe senatural kayu beneran kayak gini. Ini adalah salah satu model yang ngetren banget di tahun 70-an akhir 80-an dan sekarang mulai ngetren lagi. Apa sih kelebihannya? Karena di bawah ini tuh bisa ketika kita ngepel itu bisa benar-benar bersih nih sampai bawah nih teman-teman. Makanya ada
satu kaki-kakinya kayak begini. Di sebelah sininya ini ada 2 sofa nih teman-teman, satu seater, satu lagi bisa muat untuk 3 orang. Dan ini sebenarnya enak banget loh. Ini pas banget untuk nyantai, cuman ya untuk ukuran rumah segede gini agak kebesaran sih. Ini mestinya kalau menurut gua, kalau mau tetap pakai model kayak gini kita dapat 2 seater aja nih. Jadi ini bener-bener enak gitu, masih ada space. Kalau ini agak terlalu besar, makanya jadi kalau misalnya kita sekarang lagi duduk di sini, yang duduk di sebelah sini kurang nyaman nih, yakin banget. Cuman layoutnya sebenarnya enak loh teman-teman. Jadi di bagian sini tuh ketika masuk kita masih dapat satu ruang tamu yang cukup luas sebenarnya. Masih bisa nonton TV dengan enak di sini. Cuman sayangnya TV-nya ini kurang turun sedikit buat eye level teman-teman. Jadi ketika kita mau bikin satu rumah itu teman-teman, atau mau nambahin TV, jangan lupa kita bener-bener ngerasain sofanya di sini. Kita dudukin dulu gitu, misalnya kita udah punya sofa di rumah, habis itu baru kita tentuin nih eye level kita di mana nih. Kalau kayak gini kan kita kepaksa ngedongak nih, dan itu akan ngebikin kita capek nih teman-teman ketika nonton dan nggak nyaman. Padahal kalau kita udah punya sofa yang bagus, udah punya TV yang besar, habis itu udah punya sound system yang bagus, ternyata kesalahannya cuma di eye level kan jadinya suatu kesalahan yang simple yang bisa kita perbaikin dari awal sebelum kita menentukan tinggi si TV-nya. Oke, di bagian sudut sini teman-teman bisa lihat, ini ada satu lampu nih. Banyak banget di Informa. Dia masih gunain satu lampu Philips yang lama nih. Ini Philips Edison beneran. Sebenarnya ini bagus ya teman-teman. Karena Philips Edison ini tuh bener-bener yang asli ya. Itu bener-bener warna kuningnya tuh enak banget. Cuman ini saya nggak dinyalain ya. Cuman ada kekurangannya ya, wattnya besar banget ya teman-teman. Untuk satu lampu kayak gini ya 25 watt. Nah ini teman-teman di sini ada apa? Ada satu tempat MCB-nya nih teman-teman, lucu juga ya. Jadi nggak kelihatan karena udah disamain sama si wall panel yang lainnya. Kita mau ke bagian sini. Di sini tuh ada apa teman-teman? Ternyata di sini ada satu meja makan ya teman-teman. Oke, meja makannya sih bagus ya menurut gua karena ini pas cocok untuk 4 orang. Dan ketika didudukin tuh oke, enak sih ini. Benar-benar cukup banget buat makan, pas. Meja makan ini tuh beli jadi teman-teman. Ini adalah solid nih teman-teman. Jadi benar-benar kayu asli. Ini bagus sih kayak gini. Emang benar-benar beda yang namanya kayu asli sama HPL. Cuman ya itu dia, harganya pasti juga lebih mahal. Dan nomor 2, kalau kayu solid itu lebih gampang kemakan rayap nih teman-teman. Jadi mesti dipastiin dulu di daerah teman-teman itu banyak rayapnya apa enggak. Kelebihan dari kayu solid itu juga teman-teman, ini bagian sini itu bisa tipis nih teman-teman. Karena kalau kita mau punya satu bentangan yang panjang kayak gini dan kita mau pakai HPL, otomatis harus dibikin rangka nih. Nah kalau rangka itu akhirnya jadinya apa? Jadinya ini tebal nih teman-teman. Jadi tergantung lagi desainnya sih, desainer interior sama teman-teman nih ketika lagi diskusi maunya apa nih tampilannya, mau tampilan tipis atau tampilan tebal. Kalau tampilan tipis ada uangnya, bagus pakai kayu solid begini. Cuman kalau misalnya emang uangnya terbatas dan desainer interiornya bisa ngasih gambar yang bagus untuk meja makan walaupun tebal, bisa pakai HPL dan multiplex. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini ada lampunya. Kalau ada 3 lampu kayak begini, selalu gue bilang ini bagus ketika kita punya mejanya kotak, karena ini bentuknya akan mengotak juga nih teman-teman. Tapi kalau kita punya meja bulat lebih bagus yang bentuknya ngebulat begini. Oke, sekarang kita ke sebelah sini ada apa? Di sebelah sini masih ada satu dapur nih. Dapurnya menarik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini perbedaannya. Yang di sebelah situ kita pakai meja solid. Yang di sebelah sini kita gunain apa? Gunain satu HPL dan multiplex. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada satu kompor Modena yang bentuknya itu kecil. Karena kita mau gunain space di sebelah sini supaya masih bisa ada space. Di sebelah sini masih ada space. Makanya di sebelah sini itu masih ada stop kontaknya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya blender atau apa segala macam, kita masih bisa taruh di sebelah sini. Ini adalah satu kompor Modena yang mahal nih teman-teman. Karena ini tebel. Dan yang nomor 2, dia itu masih ada ininya nih. Nah, tapi kalau teman-teman pengen beli kayak giniannya doang, itu ada. Ya, itu optional, bisa terpisah juga. Tapi kalau beli sepaket pun juga ada. Fungsinya kayak gini itu adalah untuk supaya ngebikin apinya itu lebih memusat ke tengah nih teman-teman. Jadi nggak nyebar kemana-mana. Oke, di sebelah sini ya teman-teman bisa lihat ini ada cooker hood. Cooker hoodnya adalah Modena yang paling murah nih teman-teman. Harus pakai cooker hood supaya kabinet kita nggak rusak. Nomor 2, supaya udara di dalam ruangan ini, apalagi ini kan adalah satu space yang bersatu antara dapur, meja makan, sama ruang tamu.
supaya nggak bau. Jadi ketika kita masak di sini, tamu yang datang juga nggak ngerasa kebauan nih teman-teman. Sebenarnya posisi cooker hood ini sama ini tuh agak salah teman-teman. Lebih bagus ini kalau misal dari sini sampai ke sini tuh sekitar 70 cm teman-teman. Makanya biasanya kalau kita punya cooker hood ini tuh agak dicoak ke dalam sini supaya dia agak naik ke atas teman-teman. Oke, di sebelah sini ini ada sinknya. Wah, sinknya nggak pakai yang mahal nih. Ini sinknya pakai Royal. Karena top table itu terbuat dari semen, habis itu ditutupin sama homogeneous style. Jadi ngebikin sink ini tuh bisa langsung dimasukin ketika ini lagi dicetak teman-teman. Jadi makanya di sebelah kiri kanannya ini itu seperti teredam, tapi bawahnya tetap aja dia nggak teredam. Oke, nah ini gue suka banget ini model kayak gini. Karena keran kayak gini tuh nggak cepet rusak dan nggak cepet oglak. Cuman ya itu dia modelnya tuh nggak ada yang bener-bener bagus banget nih, sederhana-sederhana kayak gini aja, kecil gitu. Ada sih beberapa, cuman nggak banyak pilihannya. Cuman ini emang bener-bener pilihan yang bagus. Karena nggak akan cepat rusak dan oglak. Cuman itu dia, ini ketika kita mau masang satu keran kayak gini harus siapin bener-bener pipanya dari awal nih teman-teman. Sedangkan kalau kita mau pakai model kayak gini itu bisa ditempel di furniture-nya. Oke, di sebelah sini teman-teman lihat ini ada satu ruang di bawah tangga dimanfaatin sama dia untuk satu storage. Nah ini mungkin nanti bisa jadi dipakai untuk dispenser, tapi lebih bagus sebenarnya di sini dibolongin juga. Jadi ketika kita mau ngambil dispenser itu kita tinggal dorong aja begini, nggak perlu buka-buka begini, habis itu kita begini, habis itu baru tutup lagi. Oke, di atasnya sini sayangnya nggak di... Oke, ini di bagian sini mati aja. Di sini ada ambalan-ambalan yang masih bisa dipakai untuk apa? Untuk naruh hiasan-hiasan nih teman-teman. Atau naruh gelas-gelas kayak begini. Nah, di sebelah sini ini ada kulkasnya teman-teman. Cuman ini dia, ini kulkasnya kecil banget. Nggak cocok untuk rumah yang ukuran seperti ini teman-teman, karena ini kan rumah yang digunain untuk satu keluarga kecil yang ada cukup banyak kamar. Nggak mungkin kita cuma punya kulkas ukuran sebegini nih teman-teman. Atau mungkin lebih baik ini tuh sebenarnya nggak sampai di sini. Jadi ini tuh kita dapurnya lebih mengecil lagi, nanti di sini ditaruh buat kulkasnya teman-teman. Dan ini nggak ada jendelanya. Atau juga nggak masalah karena jendelanya juga udah banyak besar. Habis itu baru dari sini ke sini itu mulai ada si dapurnya teman-teman atau kitchennya. Cuman ya itu kita ngorbanin satu jendela yang ada di sini. Oke, sekarang kita mau kemana? Kita mau ke sebelah sini teman-teman. Di sini ada apa? Di sini ada satu kamar mandinya nih teman-teman. Oke, ini kamar mandi bukan favorit gua karena apa nih? Jadinya konsepnya jadi kamar mandi basah nih teman-teman. Kenapa? Karena ini sekarang showernya ada di daerah sini. Berarti kita mandi, ini udah pasti basah. Ini udah pasti basah sih klosetnya. Yang ngebikin akhirnya apa? Ketika buang air kecil buat perempuan atau buang air besar buat laki-laki, kepaksa kita harus lap-lapin dulu nih teman-teman. Baru kita bisa pakai. Cuman ya mungkin karena emang konsepnya begitu ya, karena ini kamar mandi basah. Sebenarnya kalau kayak gini caranya itu masih bisa diakalin teman-teman. Ini bisa pakai pintu geser ke sini. Pintunya sedikit lebih kecil, pintu geser. Di sini ada wastafel-nya. Di sini ada klosetnya. Habis itu di bagian sini itu buat kamar mandinya, dan di sini masih bisa pakai model korden ya teman-teman. Masih muat kelihatannya. Karena ini klosetnya ini masih bisa ditaruh di sini. Untuk keramik buat kamar mandinya itu dia gunain keramik Subway, cuman sayangnya kenapa nggak dilanjutin sampai atas ya. Paling ini sekitar 2 jutaan aja udah beres untuk bisa masang semua keramik ya. Tapi itu nggak usah khawatir teman-teman, ketika nanti teman-teman beli tinggal bisa tambahin lagi ke atas. Karena keramik kayak model kayak gini itu lagi ngetren, jadi nggak susah di pasaran nih teman-teman. Nah di bagian sininya ini sebenarnya idenya cukup menarik karena di atas kloset ini ada tempat yang bisa digunain buat ambalan nih teman-teman. Dan ini buatannya IKEA nih. Oke, jadi ini tinggal beli jadi aja. Cuman selalu gue ingetin ketika kita lagi mau beli rak-rak kayak gini harus dirasa-rasain nih. Apakah ganggu apa enggak? Ternyata nggak ganggu. Nah ini cukup bagus nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ada wastafelnya model kotak. Sama ada tempat sabunnya, ini jadul banget sih, tapi lucu juga. Dan ini ada satu kaca yang bentuknya itu sedikit oval nih di sini teman-teman. Bagus juga ya. Kan lebih bagus saya kalau misalnya di belakangnya ini tuh masih bisa dikasih, oh ini masih bisa sebenarnya, dikasih LED strip supaya ada nuansa-nuansa kuning-kuning gitu di kamar mandi teman-teman. Cuma sayangnya ada satu lagi, mestinya nih kalau kita punya kamar mandi itu di bagian bawahnya itu paling nggak ada satu jalusi yang digunain untuk adanya si sirkulasi udara. Karena di kamar mandi ini juga nggak ada exhaust nih teman-teman. Tapi itu simple aja, nanti kalau teman-teman beli tinggal pasang, digabungin sama lampu dan udah ada exhaustnya. Tinggal dibikin pembuangan ke plafon nih teman-teman. Sekarang dari kamar mandi kita mau kemana? Kita mau ke satu kamar anaknya yang di bawah nih. Bentuknya menarik juga teman-teman, karena di bagian sininya itu masih ada empuk-empuknya nih.
Jadi ketika kita mau nyantai bawa baca-baca buku, kita masih bisa begini, dan di belakangnya itu masih empuk-empuk nih. Jadi cukup enak nih teman-teman. Nah ini tuh bahannya dari Oscar, habis itu dikasih pola-pola kayak gini nih. Nah ini bentuk bikin kayak gini tuh pasti custom, jadi tinggal datang ke tempat pembikinan furniture, pause video ini, minta dibikin seperti ini. Kenapa juga bisa dibilang custom pasti? Karena di sebelah sininya itu masih ada satu meja kecil yang masih bisa digunain untuk sekedar nulis-nulis atau main laptop nih. Karena namanya juga rumah yang compact, zaman sekarang itu rumah juga ukurannya nggak terlalu besar, jadi kita mesti punya banyak penyimpanan nih teman-teman kayak gini. Nah ini modelnya dicowok kayak begini aja sedikit. Dan cukup besar juga nih. Cuman yang perlu diperhatiin itu adalah apa? Kalau mau pakai karpet kayak gini, ini masih bisa ditinggiin lagi teman-teman. Jadi ketika dibuka itu, dia nggak mepet nih. Jadi di bawahnya dikasih adjuster supaya ini ketika begini tuh nggak mepet sama karpet. Kalau emang kita mau pakai karpet gitu. Kecuali kalau kita mau pakai model kayak gini, ya nggak usah pakai karpet. Oke, di sudutnya ini teman-teman bisa lihat nih ada satu Edison light. Edison light itu sekarang ada sangkarnya. Bro, lampunya disangkarin nih, tuh, ya enggak? Nah ini, ini model industrial sekarang lah, sering banyak dipakai buat apa? Buat di kafe-kafe teman-teman. Harganya juga murah, teman-teman bisa cari di Tokopedia. Cuman lampunya itu dia pakai lampu IKEA, tapi sebenarnya di Tokopedia juga ada lampu model seperti itu. Ini tangganya salah ngitung ini. Kagak lah. Emang sengaja menjorok ini. Kagak, ini bukan salah ngitung karena emang space-nya itu kecil, makanya dia mesti majuin sedikit ke sini gitu. Nah, makanya di sini gue dimiring-miringin nih di bagian sini. Ya kan supaya dapat space-nya. Ini sih bener sih. Yang penting karena kalau misalnya kita sekarang punya satu tangga itu, kan ini di sini tuh mesti dapat enak nih, 26 lah minimal. Kalau paling bagus 28 gitu. Bagus lagi 30. Makanya dikasih step nosing kayak gini nih teman-teman nih di sini. Supaya nambahin si tangganya. Oke, ini seru juga. Ini modelnya ada railingnya di sini, teman-teman. Nah, railingnya ini pakai besi plat aja. Cuman sayangnya apa? Ini model kayak gini sebenarnya bagus kalau kita nggak punya anak kecil ya. Cuman kalau kita punya anak kecil, ini tuh masih bisa masuk nih. Dia masih bisa sela-sela kayak gitu. Padahal gue udah suka nih modelnya, dia ke bawah kayak gini. Jadi nggak bisa dipanjat-panjat sama anak kecil. Cuman ya itu dia. Ini tuh masih cukup lebar nih untuk kepala anak kecil nih. Apalagi kalau anak-anak yang baru belajar jalan, ini tangga kayak gini agak kurang cocok nih. Karena kadang-kadang kita nggak bisa kontrol anak itu mau mainnya kayak gimana, kita ngeblank sedikit, dia bisa jatuh di sini. Tapi itu simple aja nanti teman-teman. Ini nanti tinggal ditambahin lagi aja yang persis kayak gini di tengah-tengah juga jadi selesai permasalahannya. Yuk, sekarang kita mau naik ke atas. Begitu kita naik ke atas ini, kita langsung ketemu sama satu selasar nih teman-teman. Selasar itu cukup lebar, panjang juga ke situ. Dan ini enak juga lebarnya. Dan di sini masih ada satu tempat yang masih bisa digunain untuk naruh satu lukisan dan satu tempat buat pajangan-pajangan kayak gini nih teman-teman. Yang gue suka dari rumah ini adalah dia masih ada satu jendela yang bisa buat nerangin bagian tangga ini teman-teman. Dengan jendela seukuran kayak gini aja, yang di bagian bawahnya mati dan di bagian atasnya itu hidup. Nah begini. Cuma sayang ini masih kependekan ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ketika kita sekarang buka nih begini, langsung terangnya bener-bener terang banget nih teman-teman. Jadi ketika kita udah punya jendela yang ukurannya segede gini, diletakin di tempat yang tepat itu bisa ngerubah satu bagian dari selasar ini. Jadi kita nggak butuh lampu yang banyak ketika siang hari, atau bahkan nggak pakai lampu sama sekali pun juga masih oke. Cuma sayangnya ini yang gue bilang tadi, ini masih terlalu pendek nih. Lebih bagus tingginya itu disamain sama railing sekitar 90 cm minimal. Nah, dari selasar ini kita mau kemana? Kita mau ke bagian sini nih teman-teman. Ada apa di sini? Ini ada satu kamar mandi. Oke, kamar mandinya sama persis kayak yang ada di bawah tadi nih, secara layout dan barang-barangnya. Jadi dia masih tetap pakai toto yang standar. Di sini juga pakai wastafel toto, tapi ini agak sedikit lumayan mahal karena bentuknya kotak gini. Masih pakai keramik yang sama.
Dan masih juga peletakan showernya gunain Toto yang standar ada di sini nih teman-teman. Oke, sekarang kita mau ngeliat apa? Kita mau ngeliat ke sebelah sini. Di sebagian sini ada kamar anak yang kedua nih teman-teman. Oke, modelnya masih sama kayak tadi. Di bagian sininya itu masih ada headboardnya, dan headboardnya ini tuh yang di bawah tadi pakai Oscar, yang di sini dia pakai fabric nih teman-teman. Cuman bagian sini itu tajam nih teman-teman. Ini agak berbahaya nih. Apalagi kalau ini fungsinya adalah untuk kamar anak-anak ya, dan anak-anaknya itu belum terlalu besar. Kalau anak-anaknya udah remaja sih nggak masalah. Harusnya tuh dibikin dia seperti kayak gini nih. Nah, ini kan bener-bener ngeround begitu, jadi aman untuk anak nih. Tapi gue suka modelnya, dan ini pasti IKEA banget nih. Jadi kalau teman-teman nyari spray segala macam kayak gitu, IKEA tuh fabriknya bagus-bagus teman-teman. Jadi modelnya tuh motifnya banyak. Jadi ini adalah salah satu yang dipakai di kamar anak gue nih. Makanya gue hafal. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini ada satu jendelanya. Jadi setiap kamar di rumah ini tuh ada satu jendela ya. Nah teman-teman, ketika kita punya satu kamar dan kamar itu kelihatannya monoton, kita bisa pakai dua wallpaper di satu tempat nih. Misalnya kayak gini, ini kan ada wallpaper ya, di sini juga ada wallpaper ya. Tapi bagian sini tetap putih, di bagian sini tetap putih nih teman-teman. Jadi nggak perlu seluruh bidang itu dikasih wallpaper. Atau mungkin di bagian sininya itu beda warnanya, yang lebih jadi center of tension. Di sebelah sininya itu pakai yang lebih soft nih teman-teman, bisa pakai wallpaper yang lebih soft. Namanya juga kamar yang compact, pasti di bawah sini juga ada storage ya teman-teman. Nah, ini yang maksud gue bilang tadi, ini karena di sini ada adjuster ya. Jadi ketika di sini ada karpetnya, ini dibuka nggak mengganggu dari si perjalanan rel laci ini. Oke, di sebelah sini teman-teman lihat nih masih ada satu lemari. Nah, lemarinya itu dia nggunain kaca biasa, tapi di sininya HPL warna coklat sebagai variasi. Ini pakai list aluminium nih. Nah, gue tuh suka pakai list aluminium ini karena ini ngebikin rumah kita tuh kelihatan lebih mewah lah. Cuman kekurangannya adalah bagian sini tajam nih teman-teman. Bagian atasnya tajam. Jadi kalau kita mau bikin list aluminium lebih bagus, kayak gini modelnya dari atas sampai bawah. Jadi nggak ngena-ngenain dari badan nih teman-teman. Misalnya kalau kita potong di sini, kita buka setengah gitu, di bagian sininya tajam, bisa kena atau kepentok sama anak kita. Oke, menarik juga. Dan di bagian sini, di atasnya ini udah dicegok ke atas. Sebenarnya fungsinya untuk nutupin si mesin-mesin ini. Cuma menurut gua terlalu lebar ke sini ya, mestinya dia lebih tipis lagi supaya bener-bener, dan lebih tipis dan ininya lebih turun, jadi bener-bener bisa nutupin si relnya. Nah teman-teman bisa lihat ini ada satu mejanya. Mejanya itu custom, dia bergabung sama si lemari ini, dan ini juga ada ambalan-ambalan yang bergabung sama lemari ini nih teman-teman. Oh ya, kalau misalnya kita pengen punya lampu kayak gini, itu lebih bagus dari awal udah dipersiapin nih teman-teman. Kalau nggak dipersiapin akhirnya jadi kayak gini. Ketika kita nyalain, dia nyala bebarengan sama ini nih, sama lampu utama. Karena dia ngambil listriknya ini, diambil dari sini. Nah, tapi kalau misalnya kita bikin dari awal, ini bisa ada dua cetekan. Jadi kalau kita mau matiin yang ini bisa, nyalain ini doang juga bisa. Oke, sekarang kita mau kemana? Kita mau ke kamar yang terakhir, teman-teman. Kamar apa itu? Kamar orang tuanya. Oke, ini semua beli jadi. Tempat tidur ini beli jadi. Jadi ini semua tuh satu paket. Nah, ketika kita udah beli satu tempat tidur kayak gini, kita pastiin si wallpapernya mau pakai warna apa supaya serasi. Nah, kalau ini kan kelihatannya serasi. Yang ini abu-abu, ini abu-abu juga. Jadi ngepas match sama si headboardnya. Di samping tempat tidur ini ada bedside table-nya. Di belakangnya itu udah disiapin stop kontak 2 nih teman-teman di situ. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah lampu yang benar-benar edition zaman dulu. Jadi lampu pedarnya itu benar-benar bagus teman-teman. Cuman sayangnya apa? Sayangnya boros banget sama listrik. Nah, di bagian depannya ini ada satu ambalan aja sederhana. Ini bisa ditaruh buat naruh DVD. Cuman DVD udah nggak ngetren sekarang. VCD. Laserdisc udah nggak ngetren lah di sini. Tapi mungkin masih bisa ditaruh buat soundbar kali di sini ya. Kalau zaman sekarang, karena sekarang TV-nya gue udah smart, tinggal sambung sama soundbar, semua udah beres. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini ada satu wall panelnya itu pakai HPL, dan ini dikasih kayu lagi nih, solid. Oke, sebagai hiasannya supaya kamar ini kelihatan lebih tinggi nih teman-teman. Di sebelah sini ada satu bagian jendela. Karena apa? Karena rumah ini seperti yang kita bilang tadi, di bagian sampingnya itu ada satu taman lagi. Jadi ngebikin di bagian sini ada jendela,
Di bagian sini ada jendela juga. Jadi apa? Rumah kita tuh bener-bener hemat energi ketika siang hari. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini ada satu tempat untuk berias karena di sini masih ada kacanya. Cuman sayangnya model yang kayak gini kurang bagus nih karena ini tuh ngejepit. Gue selalu ingetin kayak gini, lebih bagus ininya itu ada di atas lagi. Jadi ininya itu ada di atas nih teman-teman, nutupin begini. Jadi nggak ngebikin kita kejepit sama si laci ini. Oke, di sebelah sini ada apa? Di sebelah sini ada lemari nih teman-teman. Kayaknya nih lemari yang ini untuk yang perempuan atau yang laki, yang di sebelah sini untuk yang salah satunya nih teman-teman. Jadi dia ada dua lemari nih di sini. Oke, menarik ya. Sebenarnya gue lebih suka sebenarnya kalau lemari ini ada di sini, satu lagi lemari di sini, habis itu di sini kesannya ada satu pintu rahasia gitu yang bentuknya tuh sama, modelnya sama pintu lemarinya. Karena di bagian sini ada apa? Di bagian sini ada satu kamar mandi nih teman-teman. Oke, kamar mandinya itu gue suka layoutnya nih. Kamar mandi yang ini gue suka dibanding yang tadi karena ini pakai pintu geser satu. Sini pakai pintu geser. Layoutnya itu ke kiri itu untuk kloset, ke kanan itu untuk mandi nih teman-teman. Nah, di bagian sininya juga masih ada satu tempat untuk nyimpen-nyimpen. Dan ukurannya besar loh ini untuk kamar mandi utama. Dan ketika kita masuk itu langsung ketemu wastafel nih. Karena kalau misalnya kita gunain kamar mandi, hal yang utama paling sering digunain adalah wastafel kan, cuma untuk sekedar cuci tangan. Jadi dia ada yang di paling depan. Nomor 2 kita untuk buang air dan di sini untuk mandi. Nah, ini tempat mandinya juga enak nih, gede banget ukurannya. Karena ini ada pintu geser ya di sini. Jadi nanti ketika kita mau pakai kaca itu kita pakai yang model setengah begini aja. Jadi dia masih ada bisa jalan ke sini nih teman-teman. Oke, kalau untuk ininya dia pakai toto yang sederhana, toto yang paling standar dan sudah disiapin apa? Udah disiapin untuk water heaternya nih teman-teman. Water heater listrik. Dan di sebelah sini ya teman-teman bisa lihat ini masih ada apa? Masih ada Bovenly yang menggunakan kaca zigzag. Kenapa bisa dapat Bovenly di situ? Karena itu tadi lagi di sebelahnya itu masih ada tamannya. Live your moment. Live your moment. Ulang. Nih baca. Emang live ya? Bukan live ya? Live your moment. Momennya pakai S jadi banyak loh momennya. Ya kan? Bigo live. Gila. Jadi tuh sebenarnya Maret itu cuma bohongan. Gitu. Kelakuannya tiap malam begini. Nah. Jadi kamu anak Bigo. Bro, dia itu bukan anak Bigo. Hah? Dia yang suka ngasih Ferrari. Gede ya? Gila. Akunnya namanya apa? Apa? Akunnya namanya apa? Akonnya Bewok 99. Bewok 69. Bewok 69. Mesum. Oke teman-teman, di Grand Surya Estate itu apa sih yang paling dekat dari lokasi ini? Ternyata di Grand Surya Estate ini lokasinya strategis. Itu ada stasiun Bekasi, ada Lotte Mart, ada rumah sakit Mitra Keluarga, ada sekolah BPK Penabur, ada exit tol Bekasi Timur dan exit tol Bekasi Barat. Jadi lokasinya ini cukup strategis nih teman-teman. Selanjutnya kita ke bagian yang paling penting di acara kita yaitu apa? Masalah duitnya kan. Nah sekarang kita pengen tahu berapa sih harganya dari rumah yang kita review nih, City Perborg. Tanahnya 84, luas bangunan 73. Jadi kalau teman-teman belinya cash itu di harga 1M 192 juta. Sedangkan kalau kita mau beli KPR itu di 1M 298 juta. Kurang lebih 1,3M lah teman-teman. Dengan kayak gitu yang paling sulit tentu adalah bayar DP-nya. Ternyata kalau kita ngambil di sini DP-nya itu bisa dicicil teman-teman. DP-nya itu bisa dicicil berapa kali? Dicicil 8 kali. Kurang lebih dari 1,3M itu DP-nya kan berarti 130 juta. Jadinya yang mesti kita cicil ke bank itu sekitar di 1M 170 jutaan nih teman-teman. Nah, kalau 1M 170 juta itu berarti cicilannya berapa sebulan? Kurang lebih sekitar 11 jutaan. Nah, dengan begitu teman-teman harus punya pendapatan berapa? 11 juta dikali 3, berarti sekitar 33 jutaan lah teman-teman. Nggak usah khawatir teman-teman, karena kita masih bisa join income sama pasangan kita nih. Dan itu juga sebenarnya kalau teman-teman juga bukan pekerja,
tapi punya pendapatan sampingan atau punya usaha UMKM, selama semua laporan keuangannya benar, itu juga diperhitungkan untuk KPR. Oke, sekarang karena penghasilan itu harus 33 juta, kan dengan tadi yang gue bilang kita bisa split, jadi kurang lebih sekitar 15-15an untuk suami dan istrinya. Jadi lebih ringan dan bisa untuk beli rumah di Grand Surya Estate Bekasi tipe Borg dengan luas tanah 84, luas bangunan 73. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video kita. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Oke, selamat pagi. Saya dengan Budi Darmawan. Kebetulan saya tinggal di Grand Surya Estate, beralamat B1 nomor 10. Mungkin saya akan jelaskan sedikit beberapa hal kaitannya dengan tempat tinggal kami. Kebetulan tempat tinggal kami ini saya ambil memang 3 poin yang strategis, aman, dan satu yang paling saya senangi itu bebas banjir. Nah, kebetulan saya sudah tinggal di sini tahun 2020 akhir bulan November, jadi sudah ada 5-6 bulan gitu. Tapi emang sampai saat ini belum pernah terjadi kebanjiran. Nah, inilah yang poin yang paling saya suka dan saya paling ambil itu, yaitu bebas banjir rumah ini. Ada 3 cewek yang lagi lu deketin, satu doang yang yang mau sama lu, bro. Yang bersinar. Yang bersinar, ya kan? Udah bersinar pun belum lu kawin-kawin. Apa? Gue nggak tahu nungguin apaan. Karena mungkin dia mau belinya satu paket. Iya. Nggak boleh. Ada anak kecil yang nonton. Mungkin satu saat nanti akan lebih baik kulkasnya itu ditaruh di sini ya? Nggak ada ya? Hah? Atau di bagian sebelah sini ada kulkasnya. Ini masih bisa muat lumayan tinggi, bisa kulkas yang 2 pintu. Jadi di bagian sininya nanti ngadep ke sini ada satu kulkasnya lagi, teman-teman. Nggak bisa kepentok ini, bego. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada satu klosetnya nih. Klosetnya itu modelnya kotak. Wastafel. Oke. Ya, namanya juga hidup, bro. Nggak ada yang semua ideal, kan? Ya kan? Nggak ada yang semua ideal. Jadi, lo perlu apa? Semuanya harus diakalin. Diakalin, berarti modifikasi. Ya kan? Udah. Iyalah. Kalau kawin pengennya megah-megah, ya dimodifikasi. Kalau... ya, pokoknya semua dimodifikasi lah. Jahis lu. Woi, ya. Makanya bro, tangga aja bisa dimodifikasi. Kalau lo tuh udah mulai bosen sama pasangan lo, ya coba lo memodifikasi keadaan lah. Jangan menyerah gitu. Bosannya. Hah? Nggak ada bosennya. Karena lo modif terus. Hati-hati kemodifan jadi menor. Naik atas ya. Gak boleh duduk bro sebenarnya tuh. Lo bandel. Kalau host mah bebas kan? Jangan gitu. Oh, enggak. Nggak boleh duduk nih. Tuh, lu bandel lu, nggak boleh duduk di sini. Mendingan kita apain nih? Kita sembunyiin aja ya. Taruh sini deh. Sekarang jadinya boleh duduk. Oke, di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini headboardnya. Oke, sekarang kita mau pindah ke kamar utama. Ini kita balikin lagi. Itu juga nggak boleh duduk kan? Sekarang lu udah nggak boleh duduk. Udah. Di sebelah tempat tidurnya itu masih ada satu satu stop kontak ya. Stop kontak kan? Colok. Gue tuker mulu men kayak gitu. Bagusnya tau nggak man? Bisa di dimmer. Sekarang juga itu bisa di dimmer ya, desain biasa. Bisa, ya. Udah basi. Sekarang semua udah bisa di dimmer bro. Iya. Oke, ini apa nih sekarang? Bantu follow ya. Ciao. Gue nggak pencet record. Aja lu.